Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wahyu Oktavianto dengan NIM B03219050. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Nah, di sini saya ada sedikit pantun untuk teman-teman. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Nah, itu tadi merupakan sedikit pantun pembukaan untuk presentasi saya hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori Ginsberg. Menurut Ginsberg, teori perkembangan karir merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Nah, sedangkan menurut Ginsberg sendiri itu, teori perkembangan karir itu di mana seseorang itu mengembangkan suatu konsepsi tentang pilihan jabatan sebagai bagian dari suatu studi tentang dunia kerja. Nah, menurut Ginsberg sendiri, pilihan jabatan itu tidak hanya terjadi sekali seumur hidup, melainkan mengalami suatu proses yang panjang antara 6-15 tahun. Contohnya, saat seorang anak kecil ditanya, mau jadi apa kalau sudah besar? Kemudian si anak itu menjawab, mau jadi dokter, atau guru, atau atlet, atau perawat. Nah, pada saat usia itu, usia anak-anak kecil, masa depan itu terkesan dapat memberikan kejutan kesempatan. Nah, Ginsberg sendiri berargumen bahwa di usia 10 tahun, seorang anak itu masih dalam tahap fantasi dari pemilihan karir. Kemudian di usia 11-18 tahun, remaja ada dalam tahap tentatif dari perkembangan karir, yaitu sebuah transisi dari tahap pengambilan keputusan realistis dari masa depan masa dewasa mudanya. Ginsberg sendiri itu percaya kemajuan remaja terlihat mulai dari mengevaluasi minat mereka itu di usia 11-12 tahun. Kemudian evaluasi kemampuannya itu di usia 13-14 tahun dan evaluasi nilai pada diri mereka di usia 15-16 tahun dan bertanggung jawab serta menyadari keputusan yang mereka ambil itu di usia 17-18 tahun. Nah, Ginsberg itu menyebut bahwa di usia 18-20 tahunan merupakan tahap realistis dalam pemilihan karir. Nah, di usia ini, setiap individu itu akan mencoba karir yang mungkin bisa dia kembangkan, kemudian lalu dia memfokuskan dirinya pada satu bidang tersebut, dan akhirnya memilih pekerjaan yang sesuai dengan karir yang dia miliki. Kemudian di sini ada perkembangan karir terikat menurut teori Ginsberg. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu proses. Unsur proses ini merupakan pilihan terhadap pekerjaan yang merupakan suatu proses. Kemudian yang kedua yaitu irreversibilitas. Nah, di sini adanya pembatasan pilihan tidak mesti. Berarti di mana pilihan itu bersifat menentukan. Jadi misalnya contoh nih, yang terjadi oleh individu sebelum berumur 20 tahun itu mempengaruhi karir. Jadi ketersediaannya kesepakatan itu bisa saja menyebabkan berubah pikiran dalam pemilihan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada kompromi, di mana kompromi ini akan mengalami revisi sebagai hasil temuan riset. Nah, kompromi sendiri itu dalam pemilihan pekerjaan, merupakan pilihan pekerjaan yang diantaranya seperti faktor yang main, yaitu seperti minat, kemampuan, dan nilai. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi, yaitu
penyempurnaan teori, di mana individu itu akan mencari kecocokan pekerjaan yang nantinya akan menimbulkan suatu rasa puas atau kepuasan dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada proses pemilihan karir. Nah, pemilihan karir ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada fantasi, kedua tentatif, dan yang ketiga adalah realistis. Yang pertama, masa fantasi. Nah, masa ini itu berlangsung pada usia kira-kira 10 tahun sampai 12 tahun atau di masa sekolah dasar. Nah, pada masa ini itu proses pemilihan pekerjaan itu masih bersifat sembarang atau asal pilih, seperti contoh anak kecil tadi. Nah, hal itu tanpa disadari pertimbangan yang sesuai itu akan mengenai kenyataan yang ada dan hanya berdasarkan pada kesan dan khayalan belaka. Pada usia ini, mereka itu percaya bahwa mereka bisa menjadi apa saja berdasarkan kesan yang timbul pada orang yang bekerja di sekitarnya. Kemudian, menurut Ginsberg sendiri, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap menjadikan berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Nah, berbagai peran okupasional tercermin dalam kegiatan bermain yang menghasilkan pertimbangan nilai dalam dunia kerja. Umpamanya nih, seperti contoh anak umur 5 tahun, dia ingin menjadi tentara karena kegagahannya, atau ingin menjadi seorang dokter karena dokter itu bermobil mewah dan berpenghasilan banyak. Nah, anak yang seperti ini itu percaya bahwa ia itu bisa menjadi apa saja dan berdasarkan kesan yang diperolehnya mengenai orang yang bekerja atau keadaan lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua ada masa tentatif. Tentatif ini berlangsung pada usia kurang lebih 11 tahun sampai 18 tahun atau pada masa anak sekolah di SMP atau SMA. Ginsberg sendiri menjadikan 4 tahap. Yang pertama tahap minat. Nah, tahap ini terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun, di mana individu itu akan membuat keputusan yang lebih definitif tentang suka atau tidak suka. Individu itu akan cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Pertimbangan karir itu didasari oleh kesenangan, ketertarikan atau minat individu terhadap objek karir tersebut. Namun, setelah menyadari bahwa minatnya itu berubah, reaksi perkembangan dan interaksi lingkungannya, individu itu akan menanyakan atau introspeksi pada dirinya sendiri tentang kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti itu pada tahap minat ini. Kemudian yang kedua, ada tahap kapasitas, yaitu di mana individu sadar akan kemampuan dirinya sendiri terkait dengan aspirasi vokasionalnya. Tahap kapasitas ini berlangsung pada usia 13-14 tahun, di mana mereka mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Mereka lakukan karena untuk mencocokkan kemampuan yang dimiliki dengan minat yang mereka sukai. Selanjutnya ada tahap nilai. Nah, tahap nilai ini berlangsung pada usia 15-16 tahun, di mana minat dan kapasitas mereka itu diinterpretasikan secara sederhana, dan mereka mulai menyadari bahwa terdapat nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik dari segi kandungan nilainya yang bersifat pribadi, maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Terakhir, ada tahap transisi. Nah, di tahap ini berlangsung di usia 17-18 tahun, di mana setiap individu itu akan menyadari keputusannya tentang pilihan karir, serta mereka bertanggung jawab atas karir tersebut. Pada tahap ini juga dikenal dengan tahap pengenalan secara gradual terhadap pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan keputusan perspektif waktu.
keputusan yang mereka ambil akan menjadi pilihan dan merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi pola karir yang mereka pilih. Selanjutnya yaitu masa realistis. Masa ini berlangsung pada usia 18 sampai 24 tahun atau pada masa perkuliahan atau bahkan masa mulai bekerja. Nah, pada masa ini individu melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerja mereka dengan kaitannya dalam tuntutan yang sebenarnya, yaitu sebagai syarat untuk memasuki lapangan pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, pada masa ini, orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut untuk memilih jenis pekerjaan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka. Pada masa ini, dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi, yaitu di mana individu akan melakukan eksplorasi, menerapkan pilihan yang dipikirkan, kemudian dan mereka ini belum berani mengambil keputusan. Jadi mereka itu hanya berikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, penilaian eksplorasi ini berfungsi sebagai acuan atau syarat untuk memasuki lapangan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, pada tahap ini sendiri, individu memperbesit pilihan karir menjadi 2 atau 3 kemungkinan, tetapi pada umumnya masih belum menentu. Kemudian yang kedua ada tahap kristalisasi, yaitu tahap penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil maupun gagal. Individu akan mengambil keputusan pokok, yaitu dengan menyambungkan antara faktor internal dan eksternal pada dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan yang dia harapkan. Kemudian selanjutnya ada tahap spesifikasi, yaitu tahap pilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, semua segmen itu dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kepastian, dan nilai, sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang untuk tugas perkembangan yang mereka pilih. Jadi dari tahap tersebut, pelaksanaan pemilihan pekerjaan pada individu itu merupakan suatu pola pilihan karir yang bertahap dan runtut, yang dinilai subjektif oleh individu dalam sosiokulturalnya sejak masa kanak-kanak hingga awal masa dewasanya, yang artinya pada saat keputusan vokasional tentatif dibuat, pilihan yang lain akan dicoret, sehingga individu yang berhasil dalam karir atau pekerjaan merupakan individu yang mampu mengidentifikasi, kemudian mengarah, kemudian mengakomodir sesuai orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang tepat dan dinamis. Sekian dari presentasi saya kali ini. Sedikit ada pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.